Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asqofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Yandi Heriandi, MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah analisis skill, serta teman-teman sekalian yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 8 akan menjelaskan materi analisis skill tentang himpunan terbuka dan himpunan tertutup. Adapun anggota dari kelompok 8 ini adalah yang pertama, Saudara Fahfurozi dengan NIM 19081050009. Yang kedua, Saudari Tian Nur Yustikayani dengan NIM 16081050046. Yang ketiga, Saudari Nur Aidah dengan NIM 19081050034. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita buka pembelajaran kali ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja kepada pembahasan mengenai materi himpunan terbuka dan himpunan tertutup. Baik, saya akan menjelaskan tentang himpunan terbuka dan himpunan tertutup. Himpunan merupakan istilah yang sering kali kita dengar dalam matematika. Dari tingkat sekolah dasar sampai pendidikan tinggi pun kita masih mempelajari tentang himpunan. Nah, himpunan buka yang sering disebut juga dengan selang buka dan himpunan tertutup yang sering disebut juga selang tertutup adalah dua himpunan yang sudah kita dengar. Akan tetapi terkadang kita belum mengenal secara dalam apa himpunan terbuka dan apa himpunan tertutup. Nah, pada pertemuan kali ini, marilah kita mengenal lebih jauh tentang himpunan terbuka dan tertutup. Bagaimana sebuah himpunan dikatakan terbuka atau bagaimana sebuah himpunan dikatakan tertutup. Lalu bagaimana menunjukkan sebuah himpunan dikatakan terbuka atau tertutup. Nah, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang tadi, kita mulai dengan definisi berikut ini. Untuk definisi 9.1, G samset R dikatakan himpunan terbuka di R jika untuk setiap X di dalam G terdapat lingkungan F dan X sedemikian sehingga F samset G. F samset R dikatakan tertutup di R jika F komplement sama dengan R dikurangi F terbuka. Nah, definisi di atas setara dengan G samset R dikatakan himpunan terbuka jika untuk setiap X di dalam G ada epsilon X lebih dari 0 sedemikian sehingga dalam kurung X kurangi epsilon X, X ditambah epsilon X samset G dan F samset R dikatakan tertutup jika untuk setiap Y tidak di dalam F ada epsilon Y lebih dari 0 sehingga F memuat dalam kurung Y kurangi epsilon Y, Y ditambah epsilon Y sama dengan tidak kosong. Nah, untuk contoh soalnya, misalkan kita mempunyai himpunan G. G-nya adalah himpunan semua bilangan real yang terletak dari 0 sampai 1. Nah, untuk pertanyaannya, selidiki apakah G himpunan terbuka atau himpunan tertutup. Nah, untuk penyelesaiannya, misalkan X di dalam G sembarang atau X elemen G sembarang, X elemen 0,1.
pilih epsilon X sama dengan pilih epsilon X adalah minimal X kurangi cos 0 per 2, 1 kurangi X per 2. Jika epsilon X sama dengan X per 2, maka X kurangi epsilon X sama dengan X kurangi X per 2 sama dengan X per 2 lebih dari 0. Itu untuk pernyataan 1. Nah, untuk pernyataan 2-nya, dan dikarenakan X per 2 kurang dari 1 kurangi X per 2 atau 0 sampai 1 per 2, maka X tambah epsilon X sama dengan X tambah X per 2 sama dengan 1 per 2 X kurang dari 1 per 2, 1 per 2 sama dengan 3 per 4 kurang dari 1. Itu pernyataan yang kedua. Nah, dari pernyataan 1 dan 2 diperoleh dalam kurung X kurangi epsilon X, X ditambah epsilon X sama dengan X per 2, 3X per 2. Sunset 0,2 pernyataan ketiga. Selanjutnya, maka 1 dikurangi X per 2 kurang dari X per 2 atau X lebih dari 1 per 2 X kurang dari 1. Karena itu, X dikurangi epsilon X sama dengan X dikurangi 1 dikurangi X per 2 sama dengan 3X per 2 dikurangi 1 per 2 lebih dari 3 per 2 dikali 1 per 2 dikurangi 1 per 2 sama dengan 1 per 4 lebih dari 0. Dan X ditambah epsilon X sama dengan X ditambah 1 dikurangi X per 2 sama dengan X per 2 ditambah 1 per 2 kurang dari 1 per 2 dikali 1 ditambah 1 per 2 sama dengan 1. Dari persamaan 4 dan 5 diperoleh X dikurangi epsilon X, X ditambah epsilon X subset dari 0,1. Jadi dari persamaan 3 dan 6 diperoleh X dikurangi epsilon X, X ditambah epsilon X subset dari 0,1 untuk setiap X anggota dari 0,1. Artinya ada epsilon X sama dengan min dari himpunan X per 2, 1 dikurangi X per 2. Sedemikian sehingga X dikurangi epsilon X, X ditambah epsilon X subset dari 0,1 untuk setiap X anggota dari 0,1. Jadi menurut definisi G sama dengan X anggota real di mana X lebih dari 0 dan X kurang dari 1 adalah himpunan terbuka. Selanjutnya ke contoh yang kedua. Misalkan F sama dengan X anggota bilangan real di mana X lebih dari sama dengan 0, X kurang dari sama dengan 1. Selidiki apakah F himpunan terbuka atau tertutup. Untuk penyelesaiannya, misalkan Y bukan anggota F sembarang, berarti Y kurang dari 0 atau Y lebih dari 1. Bila Y kurang dari 0, pilih epsilon Y sama dengan Y anggota mutlak lebih dari 0. Untuk gambarnya bisa dilihat di video ini.
Nah, maka 0,1 irisan dari Y dikurangi epsilon X, Y ditambah epsilon X sama dengan himpunan kosong. Jika Y lebih dari 1, pilih epsilon Y sama dengan Y kurang dari 1 lebih dari 0. Maka 0,1 irisan Y dikurangi epsilon X, Y ditambah epsilon X sama dengan 0,1 irisan 1, 2Y dikurangi 1 sama dengan himpunan kosong. Yaitu berarti persamaan kedua. Salah dalam penulisan nih. Dari persamaan 1 dan 2 diperoleh untuk setiap Y bukan anggota 0,1 ada epsilon Y lebih dari 0. Sedemikian sehingga 0,1 irisan dari Y dikurangi epsilon Y Y ditambah epsilon Y sama dengan himpunan kosong. Jadi menurut definisi F sama dengan X anggota bilangan real di mana X lebih dari sama dengan 0, X kurang dari sama dengan 1 adalah himpunan tertutup. Teorema 9.2, di mana yang pertama, gabungan sembarang himpunan-himpunan terbuka adalah himpunan-himpunan terbuka. Yang kedua, irisan dari ber hingga himpunan-himpunan terbuka adalah himpunan terbuka. Teorema 9.2 juga dapat dinyatakan sebagai berikut. Yang pertama, jika A alfa himpunan terbuka untuk semua alfa elemen himpunan berindeks, maka gabungan A alfa untuk A elemen himpunan berindeks merupakan himpunan terbuka. Yang kedua, jika AI himpunan terbuka dengan I sama dengan 1, 2 hingga N, maka irisan dari AI untuk I sama dengan mulai dari 1 sampai dengan N merupakan himpunan terbuka. Akibat 9.3. Akibat 9.3 ini merupakan kebalikan dari teorema 9.2, di mana yang pertama, irisan sembarang himpunan-himpunan tertutup adalah himpunan tertutup. Yang kedua, gabungan berhingga himpunan-himpunan tertutup adalah himpunan tertutup. Mungkin cukup sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.